Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan segera ikuti ibadah streaming hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan melawat setiap saudara. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Buat pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami untuk dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur buat pencurahan Roh Kudus-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Biar kami penuh dengan gairah, dengan cinta yang mula-mula kami boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Basuh setiap kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu segala hormat, pujian, keagungan, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Biar yang wanita naikkan pujian ini. Draw me close to you, Jesus. Draw me close to you. Haleluya. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Feel the warmth of your embrace. Oh, Help me find a way. bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're
help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Mari sembah Tuhan. Oh, ya narala baso, ya narala barala baso. Mari buka hati sembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kianara baso, sembah Tuhan. Kianara baso, syadara bara base, rada bara baso. Rindukan hadirat Tuhan. Kianara bara baso. Kianara base. Rada bara baso, syadara la bara base, yanara la bara baso, yanara la bara baso. Dengan segenap kekuatan kami menyembah, kianara la baso. Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak Yesus, terima pujian. Kami adara bara base, syadara bara base. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur kiadara bara base, yadara bara base, yadara baso. Kiadara bara base, adara bara. Engkau meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Engkau sedang menguatkan kami yang lemah. Engkau sedang menyembuhkan kami yang sakit. Ya darala bara base. Bagimu pujian ya Tuhan. Haleluya. Baso, haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Haleluya. Dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Domba. Terima kasih Tuhan, layak pujian. Haleluya. Dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, berkuasa. Kau yang berkuasa, berkuasa. Yesus yang berkuasa.
Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia yang layak terima pujian. Anak domba Allah yang duduk di atas tahta layak terima pujian. Segala hormat, segala kagungan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Boleh saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kau batu karang kami yang teguh, serukan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Amin, haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Serukan sama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Tuhan, kau raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Ayo sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Amin, haleluya. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat kita, haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama, haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, kau raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, amin, juru selamat dunia. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia agung dan perkasa. Yesus namanya, bersama-sama serukan kata Andi. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, amin, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, amin.
menang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung, kubu pertahanan kami. haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Yesus namanya, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan untuk setiap gereja Tuhan yang merindukan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Sama-sama serukan. Hey. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Saat kita akan pujian ini, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. amin. Roh Kudus tercurah bagi gereja, Bagi saudara dan saya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama serukan. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini bagian daripada ibadah kita. Dari penyembahan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan.
Saya bahwa setiap saudara boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap saudara bisa memberikan secara online dalam www.bethelic.com. Saya percaya setiap saudara yang menabur tidak pernah kekurangan. Karena setiap kita dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan. Mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang baik. Engkau sumber daripada sumber segala sesuatu. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hidup kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah dibiarkan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang menyertai setiap kami. Tuhan yang memberkati langkah hidup orang benar. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami. Kau kuduskan boleh menjadi berkat ya Tuhan. Bagi banyak jiwa-jiwa lebih banyak lagi mereka diselamatkan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biar yang wanita naikkan pujian ini. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, And to and you are all to you things. are all things. You deserve the You glory. deserve the glory. Amen. Hallelujah. You are worthy of it all. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Hallelujah. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Rain down. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Rain down. Rindukan hadiratnya, haleluya. Rain down, rain on us. Oh, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit,
rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Oh, rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Haleluya. Syadarala barala 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 base. Sembah Tuhan, ya darala basyadarala barala barala base. Saudara di rumah yang sudah berbahasa roh mulai berdoa dalam roh. Ya darala barala 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 base. Syadarala barala barala baso. Ya darala barala 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 base. Holy Spirit, bring terima api Tuhan. Api Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami. Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Dalam setiap ibadah kami boleh menerima lawatan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat menerima kelegaan, yang terikat terbelenggu dibebaskan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bisa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya, kami Tuhan, oh haleluya, boleh diarahkan kepada hal-hal yang berkenan kepadamu sehingga kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tanggalkan segala beban, segala dosa yang begitu merintangi kami. Kami masuk hadirat-Mu yang kudus, yang mulia, menerima firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, urapan-Mu mengalir, urapan-Mu mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau punya sesuatu yang indah, pesan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mendengar karena kami mengasihi Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus, semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih tim Presiden Worship. Shalom semuanya. Senang berada bersama Bapak Ibu Saudara sekalian hari Minggu, di minggu pertama dalam bulan Juni ini. Saya sungguh bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada ya, beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah online dan minggu depan kita akan coba buka gereja gradually, safely, pelan-pelan bertahap. Kita akan menerima jemaat untuk beribadah di gedung gereja. Bersama dengan itu, ibadah online masih tetap ada berlangsung. Jadi saudara yang beribadah di rumah ya,
tetap ikutin ibadah online. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan sehingga 2 bulan terakhir ini diizinkan untuk lockdown, mungkin beristirahat, atau Gubernur New York berkata pause. Jadi kita punya kehidupan di pause untuk ada sesuatu yang baik ternyata yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Saya percaya Roma 8:28 yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Pesan Tuhan bulan yang lalu kita menerima berkat kekekalan berdasarkan janji yang abadi. Dan kemarin minggu yang lalu kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, di mana kita yang menerima baptisan Roh Kudus untuk pertama kali menerima bahasa-bahasa roh. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita mau terus intim dengan Tuhan, kita mau terus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita mau hidup tertib, dipimpin oleh Tuhan untuk terus mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Pesan tema bulan Juni ini adalah Controlling Your Destiny According to the Will of God. Saudara, pada waktu dulu saya masih kecil, pernah disuruh menunggangi seekor kuda. Dan pada waktu itu untuk pertama kalinya saya naik kuda dan saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dan orang-orang berteriak, kamu harus arahkan kuda itu mau kemana. Saudara, dari beberapa minggu kita sudah baca tentang kitab Wahyu. Di sana Tuhan membuka meterai dan ada kuda merah, ada kuda hitam, dan ada kuda kuning hijau. Pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan untuk hari ini, diingatkan kembali tentang kuda tersebut adalah seperti kehidupan. Bila kita tidak tahu kita mau arahkan kemana kehidupan ini, maka kita cuman ikut aja kemana kuda mau menuntun kita. Ya. Jadi pada waktu itu karena saya tidak tahu harus dibawa kemana ini kuda, dan akhirnya kudanya nyelonong aja begitu. Demikian juga kehidupan, kalau kita tidak arahkan ke destiny yang kita mau, ke tujuan yang kita mau, maka ya kita cuma sekedar exist saja. Biasanya orang kebanyakan itu exist, just survive. Dan mereka sudah bersyukur, I just want to survive, ya. Dan mereka cuma mencari hal-hal yang berguna untuk existence seperti makan, minuman, dan keperluan-keperluan untuk survive. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita bukan hanya sekedar untuk kita survive, tapi untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Pemenang atas apa, saudara? Bukan pemenang dalam pertandingan olahraga, bukan pemenang dalam peperangan, bukan juga menang perkelahian, tetapi menang di sini adalah menang atas dosa, atas maut, dan atas kuasa kegelapan. Tuhan mau kita bukan hanya menang, tetapi lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, untuk itu, saudara, kita perlu belajar dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada kita sebenarnya itu sudah lebih dari cukup, karena Allah kita adalah Allah yang lebih dari cukup, Allah El Shaddai. Ya, coba kita lihat Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Di situ kita akan baca dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia
yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Lanjut 6-8. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemudian ayat yang ke-10 berkata, karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara dikasih Tuhan, ternyata Tuhan mau kita sampai pada garis akhir. Ya, tetapi di perjalanan itu ada mungkin batu kerikil yang membuat kita tersandung. Ada hal-hal yang membuat kita kehilangan fokus. Ada tantangan-tantangan, pencobaan, pergumulan, masalah yang mungkin datangnya bertubi-tubi seperti pandemik virus corona ini yang sepertinya buat sebagian orang suatu pukulan, terpaan badai sehingga kehilangan pekerjaan, sehingga mengalami goncangan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah itu berkata kepada kita, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ternyata untuk kita sampai kepada destiny, itu ada pilihan yang kita harus pilih. Kalau mau masuk neraka, nggak usah milih. Just exist. You will get there. Tetapi kalau mau masuk surga, diselamatkan, itu ternyata kita harus memilih untuk ke sana. Dan setelah kita memilih, mungkin 10 tahun yang lalu sudah bertobat terima Yesus. Dan perjalanan kita sampai akhir hayat ini terus dipenuhi dengan pilihan setiap hari. Tuhan perhadapkan kita hidup dan mati, pilihlah kehidupan. Berkat dan kutuk, pilihlah berkat. Setiap hari kita harus memilih. Nah, kadang ada pilihan yang cukup mudah. Tetapi kadang ada pilihan yang membingungkan. Atau yang tidak jelas. Sehingga kita tidak tahu ini pilihan benar atau tidak. Nah saudara, saya mau bagikan pada saudara hari ini supaya semuanya boleh belajar mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya, mengenal rencananya, dan kemudian bisa mengarahkan hidupmu seperti seorang penunggang kuda itu, mengarahkan kuda tersebut kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Bila seseorang menunggangi kuda, yang pertama dia harus menguasai kuda itu, tidak pergi kemana kuda mau, tetapi kemana si penunggang mau. Pada waktu saya menunggangi kuda, saya tidak tahu saya mau kemana. Sekalipun saya sudah tahu, menarik pelananya ke kiri dan ke kanan, saya bisa arahkan itu, suruh cepat atau lambat, saya sudah bisa arahkan itu. Tetapi mau dibawa kemana, juga bingung. Nah saudara, ada banyak orang mungkin dalam kehidupannya dia belajar untuk survive, dia belajar untuk berhasil mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dia berhasil dalam studi. Tetapi kemudian mau diarahkan kemana ini? Kalau itu kuda adalah kehidupan. Saudara, ada banyak orang mungkin mengira keberhasilan itu kesuksesan atau segala sesuatunya bergantung dengan keadaan finansial kita. Atau mau menjadi terkenal, popularitas. Ada banyak hal yang bisa kita capai yang mungkin kita kira itu adalah sebagai destiny. Tetapi kalau boleh saya arahkan saudara, jangan hidup sia-sia. Karena destiny yang di luar dari Tuhan itu semuanya sia-sia. Oleh sebab itu arahkanlah kehidupanku kepada destiny sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi setelah kita mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya,
mengenal rencananya, mengenal kehendaknya, kita katakan, ya Tuhan, aku mau. Itu pilihan, saudara. Aku mau taat, aku mau melakukannya. Itu adalah pilihan. Jika tidak, kita bisa tersandung. Tidak peduli saudara-saudara Kristen berapa tahun. Tapi kalau kita satu hari nanti kita membuat pilihan yang keliru, kita nggak akan sampai kepada destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Pertama-tama saya mau bagikan di dalam Amsal pasal ke-30. Tuhan menggambarkan ada 4 binatang yang perlu diperhatikan. Dan binatang ini bukan binatang yang signifikan. Binatang yang kalau boleh dibilang kita nggak pernah ambil pusing. Ya. Kalau singa, macan itu mungkin terkenal selalu ada di kebun binatang. Tetapi yang disebutkan di sini adalah semut. Semut itu paling ngerti kalau ada makanan manis. Tapi semut itu juga tahu bagaimana dia mengumpulkan makanan di musim panas. Dan kalau saudara perhatikan, semut bila bertemu dengan semut yang lain itu selalu menyapa. Tapi karena social distance dan virus, kalau orang di New York papasan malah menjauh. Jangan harap menyapa. Semut aja bisa menyapa. Tapi manusia sudah begitu terpisah dari manusia lain. Masalahnya apa, saudara? Karena kita sudah kehilangan hal-hal yang penting yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita gantikan dengan hal-hal yang dunia berikan kepada kita. Dan kalau saudara ingat yang saya ceritakan tentang Menara Babel, bagaimana dunia, sistem dunia itu mau menggantikan apa yang dari Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan menciptakan batu, manusia membuat batu bata. Tuhan membuat tanaman, pohon-pohonan, biji-bijian untuk makanan manusia. Tapi manusia mengubah dengan artificial flavor, artificial color, semuanya artificial. Dan hari-hari ini dunia sedang menciptakan artificial intelligence. Nah, dari ciptaan Tuhan semua ini yang paling intelijen itu adalah manusia. Kalau sudah manusia ada artificial yang buatan. Ada banyak hal yang manusia sekarang lakukan akan digantikan dengan robot. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia itu mengarah ke sana. Sehingga mereka gak ada masalah, ada 100 mati, 100.000 mati, sekian ribu mati, mereka gak masalah. Karena nanti akan digantikan dengan robot. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan dunia pada akhir zaman yang sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Nah, bagaimana sebagai orang percaya yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini? Saudara, kita tidak lagi hidup hanya sekedar eksis. Ya. Semut itu peduli cuma dengan makanan. Manusia juga bingung sama makanan. In a sense kayaknya hampir sama. Tetapi bedanya adalah semut itu unity, bekerja sama. Mereka cari makanan terus selalu bawa itu makanan kembali ke kubunya. Tapi manusia kalau ketemu makanan dimakan sendiri. Ini bedanya. Terus kita diajarkan juga untuk belajar dari pelanduk. Pelanduk ini adalah suatu binatang yang lemah. Tetapi pelanduk ini bisa membangun rumahnya di atas bukit batu. Sekalipun binatang yang mungkin lebih hebat dari dia, tidak punya hikmat ini. Tapi seekor pelanduk punya hikmat.
Dia bangun rumahnya di atas bukit batu. Saudara tahu, kalau kita membangun rumah di atas pasir, itu pada saat angin topan badai banjir datang, roboh rumah itu. Tetapi pelanduk dikasih hikmat sama Tuhan untuk membangun rumahnya di atas bukit batu. Luar biasa. Banyak manusia tidak menyadari ini. Dan hidup sembarangan. Mungkin kelihatannya hebat, tetapi fondasi rumahnya atau hidupnya bila tidak di atas dasar batu, itu pasti akan roboh. Ya, saya bagikan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tentang Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, di mana seisi keluarganya boleh diselamatkan waktu mereka berlindung dalam bahtera tersebut. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita punya rumah di atas bukit batu atau membangun bahtera kehidupan. Kehidupan rohani kita yang intim dengan Tuhan. Tuhan adalah tembok perlindungan kita. Dia adalah menara perlindungan kita. Dia adalah bahtera tersebut di mana waktu kita berlindung di dalamnya, kita akan diselamatkan. Bukan bentuk fisik, saudara. Kalau banyak orang dunia ini bangun rumah, bangun bunker, bangun segala macam untuk perlindungan. Itu sudah hal kuno. Bahkan ada orang zaman dahulu yang bangun-bangun bunker karena perang dunia. Sekarang bunkernya udah gak ada gunanya. Modelnya udah lain. Sekarang berlindung gak pakai bunker, saudara. Mungkin ada orang berpikir kita berlindung dengan lockdown di rumah. Mau sampai kapan lockdown? Harus tetap kita beraktivitas keluar. Tahu, sadar bahwa tubuh kita ini lemah. Virus yang kecil saja bisa masuk, melumpuhkan orang tersebut. Tetapi Tuhan memberikan kita perlindungan, ada penyakit yang sampar, menjalar, penyakit menular di waktu gelap, di waktu malam. Mazmur 91 Tuhan janjikan, kita pun akan dilindungi. Haleluya. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita tuh begitu lemah, kita tidak bisa hidup terpisah dari Tuhan. Tuhanlah bahtera kita, Tuhanlah tembok perlindungan kita, Tuhanlah fondasi hidup kita. Maka kita tidak buang-buang waktu lakukan hal-hal yang gak berguna, yang sia-sia. Dan kita mau bangun rumah di atas bukit batu. Yang ketiga ada binatang yang namanya belalang. Belalang ini dipuji dalam kitab Amsal. Sekalipun tidak mempunyai raja, namun mereka bisa hidup tertib, berbaris dengan teratur. Saudara masih ingat dulu kalau di Indonesia diajarin baris, itu latihan tiap hari, kiri kanan. Ada yang nyelonong kiri, ada yang nyelonong gak bener, ada yang ngawur. Sudah dibilang belok kanan, ada aja yang belok kiri. Ya. Ngatur manusia aja repot. Sudah ada kaptennya, udah ada yang kasih komando, masih ngawur. Tapi belalang gak pakai komando, bisa rapi semuanya, berbaris dengan teratur. Coba kita lihat hikmat di situ. Umat Tuhan, ya, kalau saudara semua dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan baris dengan teratur, saudara akan unity, saudara akan hidup tertib. Tetapi kalau tidak, mau disebut, wah orang Kristen kek, wah karismatik Pantekosta kek, hidupnya masih gak karuan, amburadul, pelanggar hukum, bermasalah terus di masyarakat. Ini hidup tidak tertib. Lalu berkata, orang dunia berkata ini orang Kristen modelnya kayak gini. Yang pasti orang Kristen situ pasti gak pernah baca ayat ini. Pernah baca ayat ini, tahu hidupnya tertib. Itu ciri orang percaya. Dulu belum ada raja di dunia ini.
Tuhan memilih bangsa Israel agar umat ini nurut apa kata Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk punya raja. Tuhan, ini bangsa-bangsa lain pada punya raja, kenapa kita nggak punya raja? Ayo kita punya raja. Sekalipun ada raja, kalau memang dirinya dalam diri ini tidak mau hidup teratur, ya pasti berantakan. Amerika dulu sama Amerika sekarang beda jauh, saudara. Kalau dulu nurut banget sama presiden, sekarang nggak tahu salahnya di mana. Presidennya apa rakyatnya? Demonstrasi, wah rame di mana-mana. Tapi yang tertib, yang gak ikut demonstrasi itu pasti orang Kristen. Kalau sampai ada orang Kristen masih ikut demonstrasi, berarti gak baca ayat ini juga. Dan yang saya tahu dulu Amerika adalah orang yang takut Tuhan. Setiap corner di jalanan, setiap blok tuh pasti ada gereja. Makanya teratur rapi. Ya. Bayar pajak juga rapi, lapor, rapi. Tapi setelah banyak imigran masuk yang gak kenal Tuhan, udah main seenaknya, gak karu-karuan. Sekarang gereja mulai gedung-gedungnya kosong, dijual. Kenapa? Orang-orangnya sudah gak mau tertib. Kalau dulu anak-anak dibawa ke gereja, nurut. Sekarang, enggak. Bisa berontak. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Sudah gak tahu kemauan siapa yang harus dilakukan. Seperti setiap kita sedang menunggang kuda kehidupan. Bayangin, kudanya ada yang kesana kemari gak karu-karuan. Belajarlah dari belalang itu. Control your destiny according to the will of God. Kuasai hawa nafsu dunia yang sedang menggelora dalam diri. Mungkin karena ketakutan, mungkin karena kecemasan, mungkin karena iri hati, mungkin karena insecure, rasa tidak aman, segala macam tuh bercampur, baur. Sehingga gak karu-karuan itu hidup. Sebelum kita mau pusing dengan pekerjaan, finansial, arahkan dulu ini hidup mau dibawa kemana. As America reopen, saudara ada kesempatan, ambil waktu, control your destiny, mau diarahkan kemana ini? Apakah mau hidup seperti dulu sebelum lockdown? Atau saudara akan figure out a new norm? Seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, kita menerima pesan Tuhan, we are entering a new season of God's presence. Kita sedang memasuki suatu musim yang baru dari hadirat Tuhan yang akan dinyatakan di dunia ini, saudara, like never before. Tuhan akan nyatakan hadiratnya. Sehingga pemerintahan yang gak benar akan Tuhan gantikan dengan yang benar. Sistem dunia yang ngawur akan berganti. Dan jangan kaget kalau lapangan pekerjaan saudara juga berubah semua. Cara manusia melakukan segala sesuatu berubah, termasuk gereja. Sebelum pandemik ini kita tidak ada online service. Tapi setelah ini online service akan terus berlanjut. Sebelumnya orang tidak terlalu senang dengan mobil tanpa driver. Mereka skeptik. Tapi dengan adanya virus ini, mereka perlu taksi. Tapi kita gak mau sama supirnya. Supir juga pengen bawa penumpang, tapi gak mau sama penumpangnya, takut kena virus. Akhirnya lebih favorit, lebih disukai, preferred mobil tanpa driver. Nah memang itu mengagetkan, tapi gak ada bedanya kalau saudara pesan Uber kan udah tahu arahnya kemana, udah bayar pakai kredit card. Same thing, mobil yang jemput saudara. Gak ada drivernya, penjalan sendiri. Jangan panik.
Katanya lebih aman, tidak pernah kecelakaan. Luar biasa. Kenapa? Sudah ditaruh artificial intelligence di dalam. Karena apa? Dia nggak punya emosi. Kalau driver ini bisa emosi, bisa marah. Ini drivernya nggak punya emosi, saudara. Dia bisa kasih estimated arrival time. Jam segitu exactly akan tiba. Wow, it's good. Tapi apa yang terjadi? Driver akan cari kerjaan lain. What are you gonna do? Saudara, kita memasuki zaman yang baru. Oleh sebab itu, kita harus makin intim dengan Tuhan supaya kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Bukan sekedar cari pekerjaan, tapi arahkan hidupmu untuk mencari kehendak Tuhan dan kau melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Yang nantinya bukan hanya sekedar mencukupi keperluan makan minummu, tetapi juga memberi dampak bagi orang lain di marketplace. Let's look beyond just pekerjaan finansial. Melihat kepada kehendak Tuhan. Ada seorang yang bernama Daud di Alkitab. Dikatakan dia adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi kita bisa mencontoh dia. Zaman ini kita harus juga melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Daud adalah orang biasa yang senang memuji Tuhan karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Posisinya sebagai seorang raja tidak mengubah cintanya kepada Tuhan. Yang senang untuk bermazmur, memainkan kecapi, memuji-muji Tuhan. Sampai akhir hidupnya, Alkitab mencatat dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia bukan orang yang sempurna, ada kesalahan, ada kelemahan yang dia lakukan. Tetapi dia mengerti isi hati Tuhan. Di situ saudara, kita belajar sebagai gereja. Kita punya ciri selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam ibadah kita selalu ada doa, pujian dan penyembahan. Ada orang yang berkata, wah saya senang ibadah online karena saya bisa skip PPW-nya. Saudara, kalau itu untuk di skip, gak perlu ditaruh di situ. Tapi itu memang merupakan bagian dari ibadah kita. Jangan di skip. Saya gak mengerti kenapa itu ditiadakan atau tidak dilakukan. Kalau datang ibadah, datangnya terlambat. Setelah pujian penyembahan selesai, baru datang. Saudara, ibadah itu pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Itu menjadi satu kesatuan. Ya, jadi saudara yang beribadah di rumah, ikuti ibadah dari awal. Itu suasana atmosfer rohani dalam rumah saudara itu akan berubah bila ada doa, pujian, penyembahan di sana. Kita lihat binatang yang keempat dalam Amsal 30 ada cicak. Ya, saya nggak ngerti kenapa guru sekolah minggu selalu ngajarkan cicak-cicak di dinding. Ada binatang lain lebih menarik. Ternyata Alkitab juga mencatat cicak ini bisa banyak di istana raja. Saya nggak ngerti kenapa di Indonesia banyak tapi di Amerika susah cari cicak. Saudara yang dikasih Tuhan, cicak dicatat. Kenapa banyak di istana raja? Cicak itu bisa hidup di rawa, di tempat lain.
Tapi cicak adalah binatang yang juga melakukan kehendak Allah. Saya nggak ngerti bahasa cicak, saudara. Tapi saya bisa tahu bahwa cicak ada di istana raja karena dia melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Kita adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh itu ada banyak organ, bagian, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua bersatu unity menuju satu arah, yaitu kepala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bila seseorang tidak terhubung dengan kepala, anggota tubuhnya, organ tubuhnya akan segera mati, tidak bisa berfungsi. Demikian juga orang Kristen bila tidak terhubung kepada kepala, yaitu Yesus Kristus, tidak berfungsi. Saya mau pastikan supaya saudara mengerti pesan Tuhan ini, ayo bergandengan tangan dengan community of love, dengan small group di dalam gereja ini. Bergandengan tangan bersama-sama bertumbuh kepada satu arah, yaitu kepala. Ada banyak pilihan cool. Saudara kalau belum tergabung, cari tahu, bergabung. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jangan hidup sendiri. Kekristenan saudara tidak bisa membawa saudara sampai ke garis akhir tanpa komunitas. Karena ada banyak kerikil, halangan, tantangan, bisa tersandung di tengah jalan. Tetapi komunitas itu adalah support kita, adalah keamanan kita, adalah perlindungan kita yang akan membawa kita bersama-sama sampai kepada garis akhir tersebut, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, memang di dalam community of love itu ada gesekan. Karena tidak ada yang sempurna, kita manusia punya kelemahan-kelebihan. Di dalam persekutuan dengan orang percaya, itulah kita diproses, dibentuk karakter kita. Ya. Dan kalau kita mau, Tuhan, jadikan aku indah pada waktumu Tuhan. Saudara nanti akan merasakan, menikmati satu kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi dengan penuh rendah hati saya menghimbau saudara semua, ayo berani untuk dikoreksi. Ayo berani untuk berubah. Untuk berani untuk berkata, saya salah, maafkan. Saudara, jangan kita cuman hidup sendiri dan kita tidak mau diubahkan dan berkata, saya dari dulu begini, orang tua saya begini, nenek saya begini, semua begini. Ayo kita mau, Tuhan, jadikan aku indah pada waktumu Tuhan. Kita melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk saling mengasihi, melatih diri untuk berbuat kebajikan pada orang lain. Itu bisa terjadi kalau kita ada dalam komunitas. Jadi penting sekali hidup kita bukan hanya sekedar exist. Itu jumlah orang terbanyak di dunia, populasi dunia dipenuhi dengan mayoritas hanya sekedar exist dan survive. Tapi ada kelompok kecil lagi yang sudah lebih maju menurut mereka, yang bukan hanya sekedar exist tetapi sudah memiliki emosional dan mereka bisa memperlihatkan affection, kasih, compassion, belas kasihan. Tapi persoalannya orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya bereaksi. Bila ada aksi, ada reaksi. Dari situ kalau tidak dikontrol, dikendalikan, bisa bereaksi yang kurang baik. Dalam arti orang baru mau ikut Tuhan, ternyata ada yang berbuat sesuatu, dia tersinggung, dia marah, reaktif.
Sehingga dia bilang, mundur aja deh, saya nggak tahan kalau begini. Ayo kita berani untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan hanya sekedar reaktif. Tapi ayo kita belajar, mengenal, ada tambahkan kepada imanmu. Bukan hanya kebajikan, tambahkan kepada kebajikan, pengetahuan. Belajar, menjadi murid. Dan dari situ intelek kita mulai belajar, kognitif kita mulai dilatih. Menghasilkan analitis yang hebat. Nah, persoalannya di sini tersandungnya nih. Karena sudah mulai kritikal. Jadi dia pintar sekali untuk memberi pendapat, mengkritik dan lain sebagainya. Sudah tahu banyak hal. Tetapi pengetahuan, kapasitas kognitif kita atau intelektual kita bukan untuk kritik orang, bukan untuk kritik hamba Tuhan, bukan untuk kritik gereja, apalagi kritik Tuhan. Bukan itu. Ayo kita bertumbuh lebih dewasa lagi, kita menjadi leaders. Leaders itu seseorang yang sudah bisa dipercayakan untuk bertanggung jawab, sudah bisa mengayomi, itu bagus. Sebelum seseorang bisa melayani orang lain jadi leader, dia harus pertama lead self, dirinya dulu dipimpin. Nah, kalau orang nggak tahu, dia seumpama merokok, dia mau berhenti ngerokok, aduh susah banget. Entahlah, dia mungkin dulu suka berdusta, mau bertobat susah banget. Apalagi yang berzina, mau bertobat susah banget. Sepertinya gimana caranya? Saudara, pertobatan itu bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kemampuan dari Roh Kudus. Kalau kita mau berserah, Tuhan, ini aku Tuhan, aku membenci kehidupanku yang lama, aku siap untuk menerima kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu kutinggalkan. Stop doing it. Kalau saudara sudah bisa mengarahkan kuda ini yang maunya banyak, kuda kehidupan itu. Terus mulai bisa berkata, saya dulu mungkin perokok, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu mungkin pernah berdusta, mencuri, berzina, atau lain sebagainya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Transformasi telah terjadi. Itu yang Tuhan cari. Karena penakut, penzina, pencuri, pendusta tidak ada dalam kerajaan Allah. Nah, bukan hanya menjadi leader, tapi jumlah orang yang paling sedikit dunia ini. Leader itu udah sedikit, tapi yang lebih sedikit lagi adalah orang-orang yang mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Ini sangat sedikit sekali, saudara. Saya berdoa biar gereja BIC penuh dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang berani menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan mau terus arahkan dirinya untuk mencari kehendak Tuhan dan melakukannya. You control your destiny according to the will of God. Sampai garis akhir kita menyelesaikan suatu pertandingan yang baik, suatu perjuangan iman yang luar biasa, dan kita boleh berhadapan dengan Tuhan pada akhirnya. Dan Tuhan berkata, good and faithful servant. Kamu adalah hambaku yang baik dan setia. Saya percaya saudara mau itu. Amin. Di minggu-minggu yang ke depan saya akan bahas lebih jauh lagi setiap hal-hal ini. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengambil perjamuan kudus, menerima roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Yesus. Kita akan makan minum bersama-sama. Saudara di rumah siapkan roti dan anggur saudara. Kita mau nyembah Tuhan, persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Yesus sendiri. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita berdoa. Bila engkau ada hari ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau rindu untuk menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau selama ini mengundangi kuda kehidupanmu dan tidak tahu arah dan tujuan, engkau mau mengenal Dia supaya Tuhan bisa mengarahkan kehidupanmu. Untuk engkau saya mau berdoa. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Tuhan, terimalah anak-anakmu ini Tuhan. Terima mereka sebagai pewaris kerajaan Allah. Engkau yang menerima Yesus untuk pertama kalinya. Firman Tuhan berkata, bila engkau percaya di dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bangkit dari mati pada hari yang ketiga, maka engkau diselamatkan. Pada saat engkau diselamatkan menerima Yesus, engkau mau menanggalkan manusia lama dan segala kebiasaannya. Dan engkau mau mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbaharui menurut gambar dan rupa Allah. Menjadi semakin hari semakin menyerupai Yesus. Untuk engkau saya mau berdoa agar engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga engkau melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri dan menjadi frustrasi. Tapi biar dengan kuat kuasa Roh Kudus memampukan engkau menjadi manusia baru yang senantiasa diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh-Mu yang kudus. Kau curahkan dalam setiap rumah, dalam setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Semua berdoa mengikuti doa saya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Aku percaya darahnya tercurah untuk mengampuni dosa, menyucikan hati nuraniku. Tubuhnya dihancurkan agar aku memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Sucikan, kuduskan setiap roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu sendiri. Pada waktu kami makan roti, yang sakit disembuhkan. Pada waktu kami minum anggur ini, yang berdosa diampuni. Kami menerima perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami siap menerima perjamuan yang kudus. Haleluya. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua organ-organ tubuh kami disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima kesembuhan. Haleluya. Kita angkat anggur tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudaraku, bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima pengampunan dosa. Terima pengudusan yang daripada Tuhan. Terima berkat perjanjian yang baru. Mulai bersyukur. Mulai berterima kasih. Dari dalam lubuk hatimu mengalir ucapan syukur, mengalir bahasa roh, mengalir. Mengalir. Kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Mengalir. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami terima semangat yang baru. Kami terima pengharapan yang baru. Segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan, tanggalkan dalam nama Yesus. Terima sukacita ilahi. Terima pengharapan yang baru. Be encouraged today.
Oh rabayara labasi, segala senjata yang dibentuk untuk mengalahkan engkau, mengalahkan tubuh Kristus, mengalahkan gereja Tuhan, dipatahkan dalam nama Yesus. Gereja Tuhan akan bangkit lebih dahsyat dari sebelumnya. Penginjilan terus berlangsung di semua bangsa. Banyak orang bertobat terima Yesus. Oh, gedung gereja boleh ditutup, tetapi roh, oh kudus tidak dapat dihambat, dihentikan. Akan terus ke bangsa-bangsa. Injil kerajaan ini terus diberitakan sampai kesudahannya Tuhan. Oh terima kasih, kami percaya Tuhan. The church of the Lord Jesus Christ shall be victorious. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, kami percaya Engkau sediakan pekerjaan yang terbaik. Oh kami berdoa untuk yang dalam keadaan kesulitan finansial. Kami percaya Tuhan, You are God of El Shaddai. Allah yang lebih dari cukup. Kami tidak takut khawatir karena hidup kami di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa untuk keputusan-keputusan pemerintah. Oh kami berdoa untuk setiap pemerintah yang mengambil keputusan membuat peraturan. Kami minta ya Tuhan hikmat, roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, masuki zaman yang baru ini Tuhan. Biar kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Kami terus intim dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang binasa. Karena kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Tidak hidup sendiri. Tapi kami unity. Terus unity. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Semua boleh melakukan kehendak Tuhan. Boleh Tuhan kedapatan sempurna sampai garis akhir. Tidak tersandung, tapi kami boleh bertekun setia sampai garis akhir. Tuhan terima kasih Tuhan. Biar jemaat-Mu Tuhan boleh kudus dan tak bercacat celah Tuhan. Sebagai suatu mempelai yang siap untuk diangkat. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terima anugerah rahmat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Pertolongan, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara dan saya hari ini. Sepanjang minggu dan sampai selama-lamanya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Di